Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan pergi ke kota Wushang untuk melihat lelang skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana barang langka akan dilelang. Hanya 2 item yang terungkap dalam pelelangan, yaitu benih dunia dan sepotong batu giok jiwa. Di kota itu, Xiaoyan mencari penginapan untuk beristirahat. Namun, ketika dia telah mendapatkan kamar, seorang pria bernama Liu Xiaohui yang disebut juga sebagai Raja Panas datang untuk mengambil kamar itu dan mengajak Xiaoyan untuk bertarung. Di tengah lapangan bela diri yang besar, Raja Panas Liu Xiaohui berdiri di hadapan Xiaoyan. Ada kerumunan orang di luar lapangan dan lebih dari 10.000 penonton datang untuk menyaksikan pertempuran. Pada saat ini, saat pelelangan akan mendekat, praktisi dari seluruh dunia telah bergegas ke kota Wushang. Mendengar bahwa Raja Panas akan bertarung dengan Xiaoyan, semua orang bergegas ke lapangan bela diri untuk melihatnya. Dalam hal ini, tak satu pun dari mereka ingin kalah. Pada saat ini, menang atau kalah tidak penting bagi mereka berdua. Pihak yang menang akan segera menjadi terkenal, dan pihak yang kalah pasti akan menjadi bahan tertawaan orang. Dunia ini seperti ini, kekuatan selalu bisa dihormati. Kekuatan, martabat, tidak ada kekuatan, tidak ada martabat. Ini berlaku untuk benua Dauki, dan hal yang sama berlaku untuk benua Kiasa. Ayo mulai, Liu Xiaohui berseru dengan penuh semangat. Aura horor melonjak dalam sekejap, dan gelombang energi pertempuran dengan suhu panas menyapu penonton dalam sekejap. Liu Xiaohui berubah menjadi cahaya merah dan bergegas menuju Xiaoyan. Dan dengan saat bersamaan, Liu Xiaohui menyerang dengan tinju yang bercampur energi panas, membawa ledakan sonik yang kuat, dan meledak ke arah Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan bisa merasakan betapa kuat energi yang terkandung dalam gelombang itu, dengan sayap pendendam di belakangnya, Xiaoyan melompat keluar dari belakang dengan cepat. Xiaoyan melesat ke langit seperti anak panah yang tajam, terbang di atas kehampaan. Aura mendominasi Xiaoyan bergegas keluar, dan badai tornado dahsyat melintas di samping Xiaoyan. Badai tornado yang dahsyat berdiri di puncak kota Wushang, seperti pilar optimis, dan fluktuasi energi yang mengerikan dalam badai membuat banyak penonton merasa berdebar-debar. Ada banyak penonton terbang di kerumunan, dan mereka terbang ke kehampaan satu demi satu untuk menyaksikan pertempuran antara keduanya dari jarak dekat. Melihat aura tirani Xiaoyan, Liu Xiaohui tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya, tetapi menjadi lebih bersemangat. Kekuatan Xiaoyan lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan itu bisa digunakan sebagai batu ujian untuk jalannya menuju doujang. Dia berpikir begitu. Xiaoyan juga memiliki pemikiran yang sama. Badai tornado besar mendesing dan dengan cepat menyapu Liu Xiaohui. Badai energi yang ganas dengan kekuatan tertinggi menyerang Liu Xiaohui. Raja Panas layak menjadi Raja Panas. Menghadapi badai energi yang begitu besar, Liu Xiaohui tidak takut sama sekali. Sebagian besar orang yang menyaksikan pertempuran di langit terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Liu Xiaohui. Badai energi terlalu menakutkan. Bahkan jika Kaisar Dou terlibat di dalamnya, dia mungkin terluka parah. Liu Xiaohui akhirnya bergerak dan mengeluarkan jurus Flaming Dragon Tyrant. Xiaoyan hanya mendengar raungan keras diikuti oleh cahaya merah panas yang berkedip, dan cahaya merah keluar dari tangan kanannya.
Pada saat yang sama, energi antara langit dan bumi melonjak liar, menyatu ke arah cahaya merah. Seekor naga api besar dengan panjang puluhan kaki dengan cepat terbentuk di langit. Langit penuh dengan cahaya merah dan naga api besar mengeluarkan suara keras yang memekakan telinga. Naga yang menyala bergegas menuju badai tornado dengan kecepatan kilat. Seekor naga mengayunkan ekornya dan badai tornado pecah. Fluktuasi energi yang mengerikan, bentangan luas cahaya merah panas menyapu seluruh dunia, membuat kekosongan ilusi dan terdistorsi. Banyak orang yang menonton pertempuran tidak tahan dengan suhu yang mengerikan dan melarikan diri ke kejauhan satu demi satu. Teknik bertarung Liu Xiaohui dan energi pendendam mengandung energi atribut api yang kejam. Badai tornado tidak akan tahan dengan energi fanatik dalam keluhan Liu Xiaohui. Tetapi Xiaoyan adalah ahli bermain api sebelumnya. Meskipun suhu naga api sangat tinggi, itu jelas tidak dapat dibandingkan dengan suhu api abnormal. Karena itu, suhu naga api yang menakutkan tidak bisa membuatnya merasa terancam. Xiaoyan tidak takut dengan suhu naga api, tetapi energi menakutkan yang terkandung dalam naga api membuatnya merasa sedikit berbahaya. Setelah kehilangan ingatannya, Xiaoyan telah melupakan semua keterampilan bertarungnya. Oleh karena itu, di hadapan naga api yang kuat ini, Xiaoyan merentangkan sayapnya, bertarung dengan melarikan diri ke udara dengan putus asa. Di langit, Xiaoyan tampak sangat malu, terus-menerus menghindari serangan naga api. Tanpa keterampilan bertarung, dia tidak punya ruang untuk melawan di depan naga api. Untungnya, kecepatannya cukup cepat sehingga dia tidak terkejar oleh naga api. Tapi ini masalahnya, pakaian di tubuh Xiaoyan masih terbakar dengan banyak lubang dan dia sangat malu. Liu Xiaohui menemukan bahwa Xiaoyan tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, dia tidak tahu keterampilan bertarung apapun. Melihat penampilan Xiaoyan, Liu Xiaohui sedikit kecewa. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan lebih buruk dari yang dia duga. Meskipun kekuatan nyatanya Xiaoyan telah mencapai Dou Huang tingkat tinggi, efektivitas tempur Xiaoyan tidak sebaik Dou Huang tingkat menengah. Liu Xiaohui merasa tumpul, mengerutkan kening dan menarik naga api. Dia bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan berubah menjadi kilatan cahaya dan bergegas menuju Raja Panas. Kecepatan mereka sangat cepat. Dua aliran merah dan hitam di langit terus-menerus bertabrakan dengan keras. Suara tabrakan energi seperti guntur. Pada saat ini, mereka berdua tidak menggunakan keterampilan bertarung. Itu murni konfrontasi fisik dan konfrontasi energi head to head. Pertarungan semacam ini tanpa kemewahan apapun adalah murni kompetisi energi absolut. Pada saat ini, Xiaoyan tersapu dari rasa malu sebelumnya dan menjadi sangat tangguh, menahan gelombang demi gelombang serangan kuat dari Raja Panas. Adapun kegigihan Xiaoyan, Raja Panas juga sedikit terkejut. Kekuatan pertarungan jarak dekat Xiaoyan benar-benar membuat Liu Xiaohui panas. Ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang senior Dou Huang. Pertempuran berlanjut. Perlahan-lahan keduanya mengeluarkan api yang nyata dan pertempuran menjadi intens. Meskipun kekuatan Xiaoyan tidak lemah, bagaimanapun dia lebih lemah dari Liu Xiaohui di garis depan. Dan kemudian reaksi serta penilaiannya akan melemah setelah amnesia. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan akhirnya kalah dan Raja Panas meninju dada Xiaoyan. Kekuatan tinju langsung menyebabkan Xiaoyan jatuh dari langit dengan keras. Tubuh Xiaoyan menabrak tengah alun-alun ke dalam lubang tanpa dasar. Kerumunan itu gempar.
Satu demi satu mereka bergegas ke pintu masuk gua, hanya untuk melihat kegelapan di dalam gua, dan hawa dingin memenuhi pintu gua. Semua orang mengambil napas dalam-dalam, dan Raja Panas benar-benar layak. Dan dengan satu pukulan, kaisar yang bertarung diledakkan ke dalam lubang tanpa dasar. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatannya. Raja Panas Liu Xiaohui sudah sangat terkenal, tetapi setelah pertempuran ini, nama Liu Xiaohui menjadi lebih terkenal. Mereka percaya bahwa namanya akan segera menyebar ke seluruh benua timur. Melihat bahwa Xiaoyan tidak muncul untuk waktu yang lama, semua orang tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Liu Xiaohui datang ke lubang raksasa, melirik lubang tanpa dasar dengan serius, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatannya tidak lemah, tetapi sangat disayangkan dia tidak pernah belajar keterampilan bertarung. Xiaoyan jatuh dengan keras ke tanah, dan benturan yang kuat menyebabkan dia kesakitan. Seluruh tubuhnya tampak berantakan, dan sedikit gerakan akan menyebabkan rasa sakit yang parah. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan pukulan Liu Xiaohui benar-benar luar biasa. Pukulan Liu Xiaohui mungkin akan mematahkan beberapa tulangnya. Setelah berbaring diam di tanah untuk waktu yang lama, rasa sakit Xiaoyan di seluruh tubuhnya berangsur-angsur berkurang, dan dia duduk perlahan, kemudian mulai melihat lingkungan sekitarnya. Ini adalah sebuah gua. Bagian dalam gua itu gelap gulita. Di bawah persepsi Xiaoyan, dia menemukan bahwa gua itu sangat besar. Dia bahkan tidak bisa merasakan ujung gua. Di dalam gua, udaranya sangat dingin, seolah-olah memasuki gunung es 10.000 tahun. Gelombang dingin memacu di dalam gua. Bagaimana bisa ada gua besar di bawah bidang seni bela diri ini? Semuanya tampak aneh dan misterius. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ada lubang bundar setinggi lebih dari 10 kaki. Seberkas cahaya menembus lubang itu, membuat cahaya di lubang itu sedikit lebih terang. Lubang bundar di atas kepalanya secara alami dihancurkan oleh Xiaoyan ketika dia jatuh ke tanah. Tetapi dia tidak berharap jatuh ke dalam lubang itu. Dia tidak tahu sudah berapa tahun gua ini ada. Xiaoyan awalnya berencana untuk keluar dari gua, tetapi tiba-tiba rasa ingin tahu yang kuat melonjak di hatinya. Segera persepsi jiwa Xiaoyan menyebar ke depan seperti air pasang. Di bawah persepsinya tidak ada jalan keluar dari bahaya apapun. Xiaoyan berjalan ke depan dengan hati-hati. Gua itu dingin, suram, dan menakutkan. Setelah berjalan selama setengah jam, Xiaoyan melihat sedikit cahaya tiba-tiba datang dari depan. Cahaya itu memiliki kilau seperti batu giok yang hangat. Meskipun sangat redup, tapi sangat jelas dalam kegelapan. Xiaoyan terkejut dan berjalan menuju cahaya terang. Meskipun cahaya tampak sangat dekat, Xiaoyan telah berjalan untuk waktu yang lama, dan semakin dia berjalan ke depan, semakin dia merasa kedinginan. Saat dia masuk jauh ke dalam lubang, 3 lorong tiba-tiba muncul di depannya. Dari 3 lorong, 2 di antaranya gelap gulita, dan hanya lorong tengah yang memiliki cahaya terang. Xiaoyan bahkan tidak memikirkannya dan langsung menuju ke jalan tengah. Setelah berjalan di lorong sempit untuk sementara waktu, Xiaoyan merasa kedinginan dan menggigil. Tubuhnya seolah-olah memasuki gua es 10.000 tahun dan hawa dingin menerpa wajahnya. Pada saat bersamaan, matanya menyala, penglihatannya tiba-tiba melebar, dan cahaya bulan yang besar muncul di depannya. Di belakang lorong yang panjang dan sempit, ada lubang di langit. Dia melihat zona melingkar di depannya, dengan danau besar di tengah zona. Meskipun dinginnya kuat, danau itu tidak membeku. Air danau cerah,
Cahaya bulan bersinar di bawah cahaya bulan yang redup. Itu seperti kristal berkilauan dengan kecemerlangan yang cemerlang. Di tengah danau, ada teratai laut yang aneh. Teratai laut itu jernih seperti ukiran batu giok. Yang paling aneh adalah ada hati sebening kristal di hati lotus laut. Dan jantung itu dapat berdegup secara teratur seperti jantung manusia. Dengan detak jantung itu, seluruh teratai laut memancarkan kecemerlangan cahaya bulan seperti batu giok yang hangat. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyala dan dia merasakan keanehan. Cahaya yang dipancarkan oleh teratai laut ini mengungkapkan napas yang murni dan suci. Di bawah cahaya yang redup, tubuh dan pikiran orang-orang menjadi damai dan nyaman. Bahkan, mereka yang kejam akan menjadi lembut di bawah latar belakang cahaya suci ini. Jika Xiaoyan tidak kehilangan ingatannya, dia akan terkejut melihat teratai laut ini. Karena dia telah mendengar Yao Lao menyebutkan teratai laut yang aneh yang merupakan permata di antara permata. Teratai laut yang aneh ini disebut teratai laut Bingxin. Bingxin Hailian adalah kumpulan aura surga dan bumi. Dipelihara selamanya, namun butuh puluhan ribu tahun untuk bunga tumbuh. Seperti teratai laut ini yang bisa menumbuhkan hati es. Teratai laut Bingxin adalah harta yang sebanding dengan pohon bodi kuno. Bingxin, kelopak teratai laut, teratai, dan biji teratai laut. Semuanya memiliki beberapa efek magic. Tetapi untuk efek seperti apa? Ada sangat sedikit orang yang bisa mengerti. Melihat teratai laut yang aneh, tidak biasa ini, mata Xiaoyan menunjukkan ekstasi dan sosoknya bergerak, melebarkan sayap pendendamnya dan terbang menuju lotus laut Bingxin. Xiaoyan semakin merasakan bagian luar biasa dari Bingxin Hailian. Seluruh tubuhnya sebening kristal seperti batu giok, seperti karya seni yang dibuat dengan sempurna. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk melepaskan teratai laut hati es. Tiba-tiba tangannya mengembun dan gelombang roh berlalu. "Kakak, kamu sangat baik hati. Jangan sakiti aku." Suara itu manis dan tidak dewasa, tetapi ada bau yang menyedihkan. Bingxin Hailian ini benar-benar menghasilkan pikiran. Mata Xiaoyan terbuka lebar. Dan ekspresi di mata Bingxin Hailian penuh dengan keanehan dan ketidakpercayaan. "Kakak, aku dipenjara oleh orang jahat. Bisakah kamu membantuku?" "Bagaimana saya bisa membantumu?" ucap Xiaoyan pada saat bersamaan suara ledakan muncul. Duh! Sebuah gelombang air naik ke langit dan sosok raksasa putih itu muncul dari danau. Raksasa itu hampir tidak terlihat di danau, panjangnya lebih dari 10 kaki, dengan kepala yang mengerikan, mulut yang besar, dan gigi dingin yang seperti pedang tajam. Raksasa putih mengeluarkan raungan rendah, mulut besar dan seteguk kabut putih menyembur keluar. Saat kabut putih menyembur keluar, suhu di udara tiba-tiba turun drastis. "Kakak, hati-hati," Bingxin Hailian mengingatkan dengan suara rendah bahwa ada fluktuasi jiwa. Xiaoyan berubah melebarkan sayap dengan dendamnya dan dengan cepat mundur ke belakang. Kabut putih disemprotkan langsung ke Bingxin Hailian oleh raksasa putih itu. Dan segera Xiaoyan terkejut melihat bahwa Bingxin Hailian berubah menjadi patung es dalam sekejap. Dan danau di sekitar Hailian mengembun menjadi es. Piton putih meluncurkan putaran serangan sengit dan Xiaoyan meluncur keluar busur di udara, menghindari serangan piton. Piton meraung lagi dan lagi, memicu gelombang badai di danau dan semburan air naik ke langit. Piton raksasa menyemburkan kabut putih dan kolam air segera mengembun menjadi es di udara. Hanya dalam waktu singkat, sebagian besar danau mengembun menjadi danau es. Piton raksasa tiba-tiba keluar dari danau dan menyerang Xiaoyan. Energi pertempuran melonjak, membungkus tubuh Xiaoyan dengan erat.
dan baju besi energi pertempuran yang solid menutupi permukaan tubuh Xiaoyan. Es bercampur dengan kekuatan guntur datang dalam sekejap dan cahaya panas melintas di mata Xiaoyan. Tubuhnya bergerak maju. Ada ledakan hebat di udara. Dengan tinju demi tinju, Xiaoyan langsung meledakkan es menjadi kabut putih. Ekor piton besar terbang dengan marah dan dengan keras Xiaoyan langsung dibawa pergi dan menabrak danau. "Kakak, tolong aku, hatiku dingin." Tidak jauh dari sana muncul jejak fluktuasi jiwa, teratai laut es, dan suara manis terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan terbang, seluruh kekuatannya berkumpul di tangan kanannya. Lalu dengan cahaya menyilaukan di tinjunya, dan kemudian membombardir danau es dengan pukulan. Dengan suara keras, riak, dendam yang kuat menyebar dengan cepat ke segala arah. Segera, seluruh danau es mencair dengan cepat, seolah-olah salju bertemu dengan air mendidih. Xiaoyan berjalan ke permukaan air dan datang ke teratai laut es. Kemudian, dia menyadari bahwa tirai cahaya kuning muda transparan melekat pada permukaan teratai laut es seperti segel. Xiaoyan mengepalkan tangan kanannya dan menyerang tirai cahaya kuning muda dengan kepalan tangan. Tirai cahaya kuning muda bergetar untuk sementara waktu, tetapi tidak rusak. Tingkah laku Xiaoyan membuat marah ular piton putih, dan ekor panjangnya mendekat ke arah Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan tidak ingin melawannya dengan keras. Lalu Xiaoyan menggetarkan sayap pendendamnya dan menghilang di tempat. Namun, ular piton raksasa mengejarnya. Xiaoyan terbang ke timur. Ular piton raksasa mengejar ke timur. Xiaoyan terbang ke barat dan ekor ular piton mengejar ke barat. "Kakak, aku akan membantumu." Sebuah hati tiba-tiba terbang keluar dari lotus laut dan terbang menuju Xiaoyan. Hati ini seperti gelembung, benar-benar transparan. Setelah melihat hati itu, ular piton putih itu segera menghentikan serangannya pada Xiaoyan. Mulut besar itu terbuka lebar dan dia menukik ke bawah. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki intuisi bahwa hati itu sangat penting baginya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Xiaoyan segera meluncur, teknik tubuh yang sangat cepat, dan terbang menuju hati itu. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.